Kamera roll and action. Halo, gue Isman HS dan ini adalah monolog gue. Gue adalah salah satu co-founder Stand Up Indo. Cuman bedanya di pengucapan. Kalau Ernest, Panji, Radit, Rian itu kan co-founder ya. Kalau gue sih kok founder? karena banyak yang ngeraguin ya kayak gini kok founder juga ya gitu. Ya wajar sih, maksudnya prestasi juga jomplang ya. Maksudnya kalau Panji kan world tour melayang, sementara gue kali lebih membumi. Ya paling di TV cosplay lah jadi burung. Itulah. Cuma gini, orang nggak tahu tuh sebenarnya ya jadi founder karena Ernest tuh dulu ya semangatnya waktu bikin Stand Up Indo kan waktu kita open mic pertama tuh tanggal 13 Juli tahun 2011 di Comedy Cafe Kemang tuh. Sekarang udah nggak ada. Nah itu kan langsung bikin Ernest. Semangat Ernest nih gue yakinnya bikinnya tuh kayak bikin panitia pensi gitu. Jadi emang ini kayaknya udah biasa ngeband, tarik aja Radit sama Panji ikut. Ini kayaknya anak baru tapi ngebandnya jago, tarik Rian. Yang kurang tinggal satu. Om-om pembina. Yang fungsinya nggak jelas lah, paling kalau bikin surat ke kepala sekolah, namanya dari tembusan, udah gitu doang gitu. Cuma ya emang gue ikut tertarik masuk ya karena gue juga cinta stand up ya. Selain itu juga ya ada alasan karena keluarga. Jadi gini, dulu kan gue sebelum full time di stand up, itu gue kerja kantoran, gue sempet sibuk banget karena jadi direktur utama di perusahaan IT. Nah, gue baru masuk stand up full tuh tahun 2012 karena kan harus beresin dulu semua kerjaan. Dan itu berhubungan sama keluarga gue. Gini, jadi gue punya 2 anak nih, yang paling gede tuh namanya Rio. Harfiah juga ya paling gede karena dia sekarang beratnya udah tembus 100 kilo. Sementara adiknya tuh cuma 30 kilo ya. Jadi sebenarnya 3 adik itu bisa muat di badannya dan masih banyak ruang gerak ya. Siapa tahu mau pindah-pindah gitu. Masih banyak gitu. Nah, waktu gue kerja kantor gitu, dia tuh masih SD lah, masih baru-baru masuk S2 misalnya. Nah, dia tuh yang gue kenal ya, sebagai anak tuh ekspresif banget, kreatif, ceplas-ceplos lah. Sempet dia tanpa alasan yang jelas tiba-tiba nyanyi sendiri, bikin lagu sendiri, nyanyi aku suka makanan, aku suka mainan. Terus diem dia, gue bingung, kenapa ini orang diem? Terus lanjut dia, lebih suka makanan. Kayak ngejawab sesuatu gitu, padahal nggak ada yang nanya. Ya emang karena polos aja lah anak-anak ya. Nah jadi pernah misalkan kami kan berusaha ngajarin konsep uang supaya ngargain dia suka mainan, oke. Tapi kalau mau beli kita kasih anggaran gitu, jangan lebih dari 100.000 biar ngerti dulu. Nah oke, dia bilang. Nah sempat suatu saat kita tuh lagi jalan di toko buku impor deket dulu di Bandung tuh ada daerah Setiabudi lah gitu, Cubis World namanya. Dan toko buku impor kan jebakan banget ya. Kita mau beli buku, tiba-tiba di situ ada rak mainan yang jelas-jelas jebakan buat orang tua ya. Karena anak-anak tuh langsung begitu datang, bengsat langsung target lock. Langsung dia ngeliat gue, ngeliat rak, ngeliat gue, tahu banget gue sinyalnya ya. Ya udah gue kasih tahu, oke, boleh, tapi jangan lupa di atas 100.000 jangan terlalu mahal. Oke, Pi, dia bilang. Lari dia langsung gerak, terus langsung dinilai satu-satu. Dan dia tuh ya, yang perlu gue kasih tahu, dia tuh lantang banget. Kalau volume suara anak tuh 0 sampai 10 itu 11 gitu, nggak ada volume kontrolnya gitu. Cuma satu volume tuh aja 11 gitu. Jadi dia satu-satu dinilai, dilihat harganya. Wah, mahal dia bilang. Wah, mahal terus aja. Dan ini rak kan penuh ya. Dan toko buku impor itu harganya kan ya dikit lah ya di atas 100.000. Jadi panjang lah, berkali-kali gue sampai nggak enak ngelihat mbak-mbak jaga tokonya gitu, ngeliatin terus gitu. Wah, mahal, udah berapa kali gitu. Gitu terus, cuma ya nggak ngeselin sebenarnya, karena niat dia kan nggak jahat. Walaupun ya kadang-kadang malu-maluin ya. Sama lah persis waktu liburan ke Bali, ya kita ngunjungin Gua Gajah. Kan dia tuh ada tempat dipakai buat sembahyangnya ya, puranya gitu. Makanya kita harus hati-hati dong, maksudnya gue kasih tahu supaya dia jangan sembarangan. Rio bilang, ini kan kita anggap aja tamu ya, kita berkunjung ke tuan rumah, jadi perlu hormat, ngerti kan ya? Ya, oke, aman dong harusnya. Masuk, oh aman, nggak lari dia, nggak lari, jalan. Tapi dengan lantang dong langsung, Assalamualaikum!
Aduh, bener sih sopan, cuman sinyalnya beda ya. Cuma ya itu, gak ngeselin dia tuh, cuma ya malu-maluin kadang-kadang. Dan itu yang gua tahu mengenai dia. Anak gua tuh gitu, ekspresif, lantang, gak malu gitu. Walaupun malu-maluin. Tapi ya itu, karena gua kan sibuk kerja. Gua jadinya nggak banyak interaksi sama dia. Gua berangkat kerja, dia udah sekolah. Gua pulang, dia udah tidur. Dan tanpa gua sadar dia berubah gitu. Karena tiba-tiba aja waktu ambil rapor dikasih tahu sama gurunya, dia nanya, Rio emang pendiam ya? Hah? Gue kaget, pendiam dari mana gitu. Anaknya nyanyi sembarangan gitu, pendiam gitu. Di sekolah, dia tuh malu-malu, dan suaranya kecil, dan nggak banyak ngomong, nggak pernah interaksi. Gue langsung deg gitu, kan ngerasa, ini dua orang berbeda. Ini dua Rio yang berbeda yang gue tahu. Ya, selidik, akhirnya ya gue akhirnya ketahuan lah bahwa emang nggak sampai dibully sih dia, nggak sampai dibully fisik, tapi ya dia terkucilkan gitu. Jadi gini, ya kalau lu udah sekolah barengan 1 tahun, karena angkatan dia tuh khusus, angkatan itu cuma 1 kelas. Mungkin kalau sekolah lain kan punya berapa kelas kan enak ya, tiap naik kelas bisa ganti-ganti teman. Ini nggak 1 kelas terus. Dan kalau udah bareng terus gitu kan, ya biasanya kan udah punya klik-klik sendiri ya, udah punya grup sendiri. Dan dia tuh nggak punya grup sama sekali. Jadinya ya dia terkucilkan gitu. Yang mungkin menurut gua bisa jadi ya kalau udah beda grup ya gitu. Kalau dia ngomong pasti mungkin diejek, kalau apa gitu. Dan itu yang ngubah dia gitu. Yang gua tahu ada suatu baik di anak gua. Dan itu mati. Gua sedih banget waktu itu. Makanya waktu itu gue putusin, ada kesempatan buat full time di stand up, gue ambil. Karena gue nggak mau ini kejadian lagi. Ya, gitu lah. Dan sekarang sih ya bagus lah ya, alhamdulillah. Sekarang kan udah SMA sih Rio. Ya dia udah nyanyi-nyanyi lagi. Dia udah joget malah, walaupun beda ya, joget anak 100 kilo dibandingin joget anak mungil SD itu beda ya, jauh ya. Tapi bagi orang tuanya sih tetap lucu gitu. Bagi orang lain sih mungkin enggak. Cuma ya, gitu. Jadi gue, walaupun, ya sekarang kan kita ngalamin pandemi yang gue tau lah, semua orang lagi berjuang. Dan tapi gue merasa bersyukur bahwa gue termasuk orang yang bisa bertahan dan malah mendapat keuntungan karena ini masih sesuai sama goal gue waktu gue masuk sini. Gue pengen ya sebagai freelancer ya, maksudnya walaupun sekarang lebih banyak free-nya. Tapi gue jadi banyak waktu buat keluarga gue gitu bareng. Jadi gue tahu gitu apa yang bikin dia kesal, apa yang bikin dia resah, bisa ngobrol. Jadi gue bisa ya setidaknya membayar lah bahwa dulu gue nggak ada samping dia saat dia ngalamin semua itu. Sekarang gue bisa. Satu sisi itu gue berterima kasih sama stand up gitu. Walaupun tentunya ya ada aja hal-hal yang ngeselin ya kalau di rumah terus. Terutama ini nih satu hal, bertemu tetangga yang ngeselin. Karena gue ngalamin apa yang dihadapin Chris Tucker gitu. Jadi ini ada tetangga yang minjem barang kita ya, saking lamanya, kita harus minjem balik. Padahal itu barang kita sendiri loh. Jadi dia tuh minjem tangga ya, karena dia bilang atapnya bocor. Ya udah gue pinjemin dong ya, kasihan lah atap bocor ya. Seminggu nggak balik, gue masih merasa, ya mungkin bocornya banyak. Ya. 2 minggu, gue mulai bingung nih. Ini dia ngerti nggak sih konsep tangga? Gitu ya? Apa harus tutorial dulu YouTube gitu ya? Lama, udah sampai sebulan. Dia ngerti nggak sih cara atap bocor tuh gimana gitu jangan-jangan. Udah mulai bingung nih. Ya udah akhirnya gue datang juga karena gue juga perlu giliran atap gue yang bocor kan. Gue datang ke situ, ya gue bilang, permisi mau ngambil tangga. Dia nanya, enteng, buat apa? Lah buat apa? Itu kan tangga gue ya. Ya Allah, buat ngambil buah kayak nyelamatin kucing, mau smackdown Rikishi, terserah gue dong. Tangga gue ya. Ya Allah.
Nah terus tapi ya gue tipe yang gitu ya, tetap gue jawab, gue tahan-tahan. Ya buat benerin tak bocor. Oh ya boleh. Ya boleh, ya Allah. Boleh. Punya gue loh, kenapa gue yang minta izin ya? Kenapa dia ngasih izin ya? Terus bodohnya gue malah ya pas gue dapat ya makasih. Kenapa makasih? Gue terus sambil bawa teh, kenapa gue bilang makasih? Terus sebelum gue pergi dia masih ngomong, kalau udah beres balikin ya. Dan di sini ya, aduh. Pernah nggak sih lu ngadepin orang yang pede banget walaupun salah, sampai lu yang ragu gitu, gue tuh sampai ragu. Apa ini bener tangga gue ya? Bener nih gue beli. Ada bonnya nggak ya? Jangan-jangan nggak ada bonnya. Apa gue bayarnya waktu itu nggak pakai uang ya? Apa ini dunia paralel dan sebenarnya dia yang beli tangga gue yang minjem? Udah gue sampai ragu sendiri gitu. Dan gue ceritain ke teman-teman tongkrongan. Satu ada yang langsung nafsu gitu ya. Tagih aja di akhirat. Wah buset, buset. Yakin banget itu di akhirat ada tim debt collector ya. Cuma satu lagi nenangin gitu, tenang. Dan dia nerangin satu konsep yang gue tertarik nih. Dia bilang gini, konsep tagih di akhirat tuh nggak gitu, dia bilang. Jadi di akhirat tuh sebenarnya orang yang berutang lah yang harus ngurusin. Dia harus nyari tahu dia berutang ke siapa, dia harus lunasin sampai beres. Kalau enggak, perhitungan amal dia nggak akan beres-beres, kan kelar-kelar. Wah, gue langsung tertarik banget denger ini. Nah, karena gue ngebayangin ya, ini kan padang luas nih, isinya semua manusia gitu ya, miliaran. Ada satu orang yang lari bingung gitu sambil bawa tangga. Ini tangga siapa, punten, PC gitu. Dan gue bayangin gak cuma tangga loh, ada yang mungkin bawa bolpen. Maaf nih saya waktu itu sekolah bawa bolpen punya siapa ya? Ada yang sendal jepit masjid, pasti banyak tuh ngumpul semua tuh. Bisa bikin WA group atau clubhouse gitu kali. Oke, gue Isman AS, makasih banget udah mau dengerin monolog gue.